Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Angkat Alkitab kita deklarasikan 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman ini. Aku percaya firman ini adalah aku siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang belum menerima outline khotbah, saudara bisa mengangkat tangan saudara supaya bisa dilayani. Yang enggak punya ballpoint juga cukup mengangkat tangan sampai dilayani oleh semua pengerja. Pak Tobing yang depan ini, Pak Tobing. Yang perlu angkat tangan supaya bisa dilayani. Baik. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang ke-7 daripada The Year of Miracle Harvest. Bagaimana saudara di tengah mujizat, saudara tetap terjagai. Oleh karena itu bagian yang ke-7 ini saya beri judul Protect your life. Lindungi dirimu sendiri. Protect your life. Lindungi, jagai. Mari baca bersama dengan saya Yohanes pasal 17. Saya ingin saudara membaca bersama-sama dengan saya Yohanes pasal 17. Mari kita baca bersama dengan suara keras. Apa sih yang Tuhan ingin? Supaya saudara dan saya tetap terlindungi, tetap terjagai. Mari baca Yohanes pasal 17 ayat yang ke-13, 14, dan 15. Tetapi saya mau baca Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang Yohanes 17 ayat 13, 14, 15. Benar. Mari baca ayat 14 dan 15 saja supaya ngirit. 1, 2, 3. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari, garis bawahi, saudara dan Yesus sama, bukan dari dunia, tapi saudara berasal dari kerajaan surga. Ayat 15, mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau, garis bawahi, supaya engkau melindungi, garis bawahi, mereka daripada yang jahat. Jadi, saudara, judul hari ini saya beri judul Protect Your Life. Media tolong, ini enggak jalan ini. Oke. Saudara, gereja kita memiliki visi transform sebelumnya sebelah kanan, to become people that holy, mature, and encounter breakthrough. Jadi kenapa saya mengajar banyak tentang kekudusan? Sebab itu visi gereja kita. Pak, apa itu kekudusan? Kekudusan itu hidup yang selaras dengan kebenaran firman. Saudara dipisahkan dari dunia ini. Sekalipun saudara ada di dunia, tetapi saudara harus terlindung dari dunia. Itu artinya kata kades atau kudus atau holy. Yang kedua, kata yang kedua yang harus saudara capai ketika saudara ada di gereja, to become people that holy, mature.
Saudara harus dewasa. Dewasa itu artinya apa, Pak? Dewasa itu Anda punya respons yang selalu biblical. Banyak orang punya masalah besar karena responsnya salah. Dan yang ketiga adalah to become people that holy, mature, and encounter breakthrough. Setiap jemaat yang ada di tempat ini, saudara harus mengalami terobosan pribadi. Terobosan pribadi artinya saudara nggak lagi kecewa, nggak lagi dendam, nggak lagi sakit hati, sehingga menyebabkan kegagalan-kegagalan saudara dalam hidup ini. Breakthrough dalam apa, Pak? Keluarga. Saya pengen setiap tahun selalu saya bicara bagian keluarga. Karena apa? Saya pengen semua saudara breakthrough dalam keluarga. Saudara, saya juga pengen breakthrough dalam keuangan. Itu sebabnya di gereja ini saya mengajar serial yang panjang selalu tentang keuangan. Kenapa, saudara? Saya pengen Anda breakthrough. Sebab ada orang-orang yang sekalipun sudah sampai manajer, gaji sudah besar, tapi gak punya financial breakthrough. Gak punya financial freedom. Saudara tahu kenapa? Karena mereka gak bisa ngelola. Itu sebabnya saudara saya terus bicara bagaimana saudara mengalami breakthrough dalam keuangan, bisnis, dan juga pelayanan. Pak, setelah breakthrough, apa selanjutnya? Saudara diberkati itu bukan goal akhir. Saudara diberkati itu baru setengah daripada visi gereja ini. Setelah Anda breakthrough, Tuhan mau supaya saudara setelah diberkati, hidupmu mengalami kemenangan. So, saudara dan saya harus jadi berkat bagi orang lain, to transform the communities. Jadi berkat bagi komunitas. Mulai menjangkau komunitas, to transform the communities, influence the cities. Saudara mesti punya impact, itu sebab mempunyai pengaruh bagi kota kita. Itu sebabnya gereja kita membangun banyak ministry. Jemaat mulai banyak membangun ministry-ministry dari klinik, dari Indonesia Waras, Indonesia Sehat. Kenapa saudara kita membangun rumah sehat? Supaya kita punya influence semakin luas. Dan yang terakhir kita punya impact for the nation. Saudara, gereja kita, saya ini melayani di BPH yang ada di pusat. GBI ini punya 6.000 gereja lokal, ini satu gereja ya. Ada 6.000 gereja lokal di seluruh Indonesia dan di dunia. Lalu kemudian saudara, karena saya ini ketua Departemen Pelma, salah satu ketua di departemen yang di pusat, maka GBI itu rindu punya hospital. Saudara, 6.000 nih gereja. Dan kita satu-satunya gereja dari 6.000 gereja yang punya hospital untuk melayani kota kita. Tepuk tangan jangan tanggung dong. Nah, gara-gara kita punya hospital, saya komporin yang lain. Sekarang dia punya beberapa ministry-ministry yang lain. Sekarang sebentar lagi beberapa BPD saya pergi dan mereka melihat bagaimana mereka perlu menjangkau komunitas, memenangkan orang di kota itu. Nah, oleh karena itu, Pak, kenapa sih gereja ini diajari breakthrough? Kenapa diajari ngalami terobosan? Sebab semua orang pengen hidupnya berhasil. Itu sebabnya ada seminar motivasi. Kenapa saudara bayar mahal-mahal? Karena saudara ingin berhasil. Betul apa betul? Saudara, oleh karena itu saudara dan saya mesti belajar untuk berhasil. Tetapi, perhatikan. Setelah saudara berhasil, dengarkan ini. Banyak orang yang mengalami pergumulan ketika mereka harus turun ke komunitas. Maka banyak orang ketika diberkati Tuhan, jatuh dia. Pada waktu dia belum diberkati, dia sungguh-sungguh. Tapi setelah diberkati, jatuh jadi mata duitan. Orang yang pengen masuk politik, ikut korupsi. Padahal pengennya Tuhan adalah Anda dan saya masuk ke komunitas, tapi tidak pernah jatuh hidup kita. Saudara diberkati tapi tidak pernah mata duitan. Saya tanya, mata duitan itu warnanya matanya hijau atau merah? Hah? Kalau saudara orang mata duitan matanya merah atau hijau? Kalau menurut saya tergantung negaranya. Kalau di Amerika warnanya hijau karena uang yang terbesar warnanya hijau. Kalau di Indonesia warnanya, oh pinter itu sudah.
Saya berdoa sekalipun Anda breakthrough, tapi tidak boleh jatuh dalam dosa-dosa yang tidak nilai-nilai, yang tidak biblical. Oleh karena itu, hari ini saya pengen supaya saudara mengerti. Kenapa Pak kita orang percaya kok ngalami tarik-menarik dengan nilai dunia? A.R. Bernard dia berkata begini, selama saudara hidup di dunia ada tarik-menarik, ideal dan realitas, yang baik dan yang jahat, sehat dan yang sakit. Ini biblical. Ada tarik-menarik. Tetapi Yohanes pasal 17 yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus berkata begini, aku tidak meminta mereka kau ambil dari dunia ini. Kalau kau ambil, berarti Tuhan tidak bisa memakai gerejanya untuk jadi menginfluence orang-orang di sekitar. Tapi dia ingin Anda diberkati, Anda breakthrough. Tujuan Tuhan adalah Anda jadi garam dan jadi terang. Saudara, bukan sayur asem yang rasanya bikin enak, tapi garamlah yang bikin enak sayur asem. Saudara, bukan ikan yang enak, ikan tanpa garam tidak enak. Begitu tambah garam sedikit, terasa enak. Saudara, saya mau beritahu, lingkungan memerlukan hidup saudara. Tetapi saudara tidak boleh jadi duniawi karena saudara di dalam dunia. Oleh karena itu apa yang Yesus minta? Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa melindungi mereka, melindungi saudara dan saya dari yang jahat. Protect dari dunia, melindungi mereka dari sistem dunia, kosmos, dari kejahatan dan nilai-nilai dunia. Itu yang Yesus bilang. Oleh karena itu saudara dan saya pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana melakukan tugas? Kita bukan dari dunia, tapi kita harus masuk dalam dunia, tapi kita tidak boleh duniawi. Sekarang contoh, saudara dan saya saudara tidak dilahirkan untuk hidup di air, tetapi saudara dapat tugas untuk meneliti kehidupan di dalam air. Jadi saudara tidak boleh langsung nyemplung ke dunia, langsung ke air dunia yang akan saudara selidiki. Saudara harus memperlengkapi diri. Betul apa betul? Betul apa betul? Apa yang terjadi kalau saudara langsung nyelam? Dan saudara masuk ke dalam dan lihat ada batu karang, lihat di bawah. Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saudara pasti tidak tahan lama dan akhirnya saudara bisa mati, tenggelam. Karena Anda tidak punya insang dan hanya ikan. Pertanyaan saya, bisakah orang masuk di dalam air berjam-jam bisa? Yang keras? Bisa, tapi harus bagaimana? Harus berlindung, dia harus dilindungi. Dia harus menggunakan protection. Oleh karena itu hari ini saya berbicara betapa pentingnya saudara harus menjaga hidupmu supaya Anda diprotek oleh Tuhan. Dan dia janji protection-nya akan menjaga saudara tidak akan duniawi. Hidup saudara akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi tidak jatuh ke dalam dosa. Banyak orang saudara setelah jadi pemimpin, dia jatuh dalam dosa. Setelah diberkati, punya istri lain. Setelah diangkat, malah nipu sana nipu kiri. Dunia bisnis orang lain tipu kanan tipu kiri, saudara ikut-ikutan. Pak, bagaimana caranya saudara jadi mencari pelindung? Kalau saudara mesti menyelidiki dalam air, maka saudara harus belajar diving dulu. Pakaiannya nggak boleh pakai jas, nggak boleh pakai sepatunya lain. Pakaiannya harus yang selapis, yang kuat, tapi nggak yang bisa tahan dingin. Lalu saudara paling kuat 1 menit, 2 menit, Anda tidak bernafas, Anda mesti membutuhkan tabung gas. Itu adalah perlindungan. Saya berdoa, ketika saudara bisa berlindung, maka saudara bisa bertahan sekalipun Anda tidak ada di tempat itu Anda ditetapkan. Oleh karena itu, perlindungan saudara bukan exulit, tetapi saudara perlindungan saudara harus insulit, melindungi diri dari terkontaminasinya dengan cara hidup dunia. Dan gak boleh exulit. Exulit ada orang-orang yang supaya tidak duniawi, dia pergi ke atas gunung dan tidak bersentuhan manusia. Saudara, itu namanya exulit. Tapi saudara dan saya justru kalau exulit, saudara tidak akan pernah dunia digarami dengan hidup saudara. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap ini. Lihat saudara ikan. Ikan selama dia hidup di dalam air,
Sekalipun dia di air asin, saudara jumpai ikan laut tetap rasanya tidak asin. Kenapa? Karena dia punya insulasi yang bagus. Dia punya perlindungan. Kapankah dia berubah, perlindungannya hilang? Kalau dia mati. Begitu dia mati, Anda biarkan 1 minggu, ikan laut tadi berubah dari tawar menjadi asin, jadi ikan asin. Makanya saudara ada yang mau ikan asin, saudara angkat, taruh di garam, digaremin, maka dia langsung jadi ikan asin. Saudara dan saya harusnya saudara dan saya mempunyai perlindungan sebab Tuhan ingin supaya saudara dijaga sekalipun saudara harus masuk dalam dunia ini. Warren dia berkata begini, tempat teraman di seluruh dunia adalah di dalam kehendak Tuhan. Dan perlindungan teraman di dunia ini adalah di dalam namanya. Oleh karena itu saudara yang berlindung di dalam rencana Tuhan, saudara berjalan dalam rencana Tuhan, itu tempat yang aman bagi kita. Nah pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya saya mengerjakan visi Tuhan, datang dan terjun ke dalam dunia ini, tetapi saya tidak terkontaminasi. Ada 3 yang Tuhan sediakan. Bagaimana caranya supaya saudara bisa terjun ke dalam dunia, melayani dunia, tapi tidak dengan cara sistem dunia. Mari buka bersama dengan saya, Mazmur pasal 92. Ada 3 hal yang Alkitab tulis supaya saudara dan saya bisa tetap, saudara bisnis dalam dunia, saudara berhasil tetapi tidak menggunakan cara dunia. Ayat yang ke-13, mari baca bersama dengan suara keras. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14 saudara, 1, 2, 3. Ayat 15 baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan janji, ayat yang ke-16 saya baca, Anda perhatikan garis bawahi kata-kata yang saya anggap penting. Untuk apa orang benar itu bertunas dan berbuah? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi kalau saudara diberkati, itu supaya orang lain tahu bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang benar. Kalau saudara sehat, kuat, walafiat, dan saudara jadi berkat bagi orang lain supaya dunia ini tahu bahwa janjinya Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Dan bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Tuhan itu tidak curang. Dia benar-benar setia dengan janjinya. Jadi nomor 1 apa yang harus saudara kerjakan? Tuhan berkata gini, hanya orang yang ditanam di bait Allah, hanya orang yang tertanam di dalam gereja lokal yang dia akan tahan dengan badai. Pak, apa artinya tertanam? Tertanam artinya saudara dan saya jelaskan lebih dalam. Saudara yang bukannya saya sudah kebaktian Pak, oke, udah bagus. Saudara yang kebaktian sudah lebih bagus daripada orang yang tidak kebaktian. Saudara ada yang orang kebaktian sudah lebih bagus dari orang yang tidak kebaktian. Sekarang yang saudara kebaktian, ada yang lebih meningkat, yang lebih bagus. Ada orang yang kebaktian GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Itu sama dengan orang yang kalau dia datang, dia tidak pernah memberikan dirinya. Sekarang saya definisikan, Pak, apa itu tertanam? Supaya saudara ngerti. Tertanam bukan sekedar Anda datang, tapi tertanam itu artinya saudara dan saya ini. Tertanam artinya saudara terlibat. Bukan hanya sekedar datang supaya bisa diberi arahan oleh Tuhan lewat pemimpin saudara. Supaya saudara bisa ikut program pertumbuhan jemaat dan akhirnya saudara bisa melayani Tuhan di ke-7 pilar. Jadi tertanam itu artinya bukan sekedar hadir,
Tapi saudara memberikan dirimu untuk diarahkan, untuk didrive oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui gereja di mana saudara dan saya tertanam. Dan Tuhan janji gini, kalau kamu mau, pertama, saudara mau terlibat, 2, mau diarahkan, 3, saudara mau mengikuti program pertumbuhan jemaat yang disiapkan, maka saudara dijanjikan Tuhan dalam Mazmur 92, saudara akan bertunas. Bertunas itu apa Pak? Bertunas itu artinya saudara akan hidup. Kalau tanda dia tidak hidup itu apa? Kalau kita mau lihat autumn itu gugur. Daun-daun digugurkan itu bicara bahwa dia sedang masuk dalam masa kesukaran. Tapi Tuhan janji di tengah krisis saudara tetap bertunas. Di tengah masa sulit saudara bisa tetap diberkati. Dan bukan hanya tetap bertunas tapi terus akan berbuah. Menjadi ayat Mazmur pasal 92 ayat 14, kamu akan berbuah menjadi gemuk dan segar. Wah, pada waktu saudara baca ayat ini pasti berkata, puji Tuhan, aku yang gemuk terlindungi dengan firman ini. Gemuk di sini tidak ada hubungannya dengan ukuran badan. Gemuk di sini yang dimaksudkan adalah saudara berlimpah dengan berkat Tuhan. Saudara berlimpah dengan pengurapan Tuhan. Saudara berlimpah dengan kebaikan Tuhan. Itu saudara gemuk. Sekalipun badanmu kecil tapi saudara diberkati Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, kau gemuk. Artinya hidupmu diberkati. Bukan hanya gemuk tapi segar. Segar itu sehat. Banyak kalau gemuk yang badannya gemuk, banyak kan kurang sehat. Tuhan bilang gemuk diberkati tapi segar, kuat, perkasa, sehingga bisa melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaannya, Pak, kenapa gereja sebegitu powerful disuruh Tuhan? Kenapa orang mesti tertanam dalam satu gereja? Kenapa Pak orang yang Kristen jalan-jalan kok dia sulit bertumbuh dan dia tidak bertunas apalagi berbuah? Karena ini bukan saya, Tuhan yang menulis. Mari buka bersama saya Matius pasal 16. Matius pasal 16. Ayat yang ke-18, 19, saudara baca. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 dan 19. Ini yang menggaransi adalah Tuhan. Oleh karena Tuhan yang menggaransi, saudara dan saya harus mengikuti apa yang disuruh oleh Tuhan. Mari baca ayat 18 dengan suara keras. Mari baca. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Oke, sekarang lihat saya. Kenapa gereja lokal itu begitu powerful, Pak? Kenapa kita harus tertanam dalam satu gereja lokal? Sebab Tuhan sendiri dalam bahasa Inggris dikatakan gini, I will build, ayat 18, my church. Aku mau bangun gerejaku. Institusi satu-satunya yang dibangun oleh sorga untuk menginspirasi, mempunyai impact di dunia adalah gereja. Dikatakan, I will build my church and the power of hell shall not prevail against it. Tidak ada kuasa setan, jin, wewe gombel, gondoruo yang bertahan melawan itu. Enggak ada yang amin. Lewat sudah. Harusnya Anda yang suka ketakutan, tadi perampok itu, satpam, ketakutan, ada jin, wewe gombel, disuruh baca apa tadi? SMA. Makanya saudara, kalau baca firman Tuhan, setan itu takut sama saudara. Saya tanya, saudara takut sama setan atau setan takut sama saudara? Saudara yang lebih tahu. Baru masuk di tempat gelap, merinding. Oke, sekarang satu-satunya institusi yang sorga buat
dan surga legalkan untuk memiliki kuasa nama Yesus adalah gereja. Oleh karena itu, mungkin sudah berkata gini, kenapa Pak? Bukannya saya lihat gereja itu enggak sempurna. Iya, tidak ada gereja yang sempurna di muka bumi ini. Termasuk gereja saudara. Saya tanya saudara, gereja ini ada kekurangannya apa tidak? Ada. Gereja ini ada kekurangannya. Walaupun saudara bangga dengan gereja ini, tetap ada yang jelek-jelekin gereja ini. Betul apa betul? Makanya tidak ada gereja sempurna di muka bumi. Tapi saudara harus tertanam dalam satu gereja supaya saudara bertumbuh dan berbuah. Yang ngerti katakan. Nah, mungkin saudara berkata gini, Pak, gereja tuh ya, saya nggak mau tertanam Pak di gereja. Kenapa? Banyak kekurangannya. Iya, kalaupun ada gereja yang sempurna, dengan kehadiran saudara, jadi tidak sempurna. Makanya saudara, yang bikin gak sempurna itu apanya? Orangnya. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara jangan cari gereja yang sempurna. Cari gereja yang membuat saudara bisa bertumbuh. Yang mengerti katakan. Jadi Matius pasal 16 ayat 18-19, Tuhan ingin mendirikan gerejanya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. It's amazing. Tuhan janji alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau gitu Pak, bagaimana caranya saya bisa terlibat? Bagaimana caranya bisa saya tertanam dan akhirnya saya bisa berbuah? Saya ingin menjelaskan pada bagian ini. Kalau saudara hanya datang saja, itu sudah lebih bagus daripada tidak datang. Tetapi saudara kalau itu namanya nempel. Tapi kalau saudara mau tertanam, maka saudara sulit sekali Anda dicabut. Karena kalau sudah tertanam, saudara pasti akan berakar. Dan setelah saudara berakar, saudara sulit untuk dicabut. Dan saudara akan bertumbuh dan berakhir dengan buah yang matang dalam hidup saudara. Nah, Pak, bagaimana caranya? Ada dua cara bagaimana supaya saudara bisa tertanam. Dan yang pertama, saudara harus mengikuti spiritual path yang disediakan oleh Tuhan melalui gembala saudara. Pak, kenapa sih saya harus ikut kelas? Di tempat kita ini ada yang namanya SPK. Ada sekolah saya pengikut Kristus. Ada KPB, kelas perjanjian berkat. Untuk apa Pak SPK? Supaya saudara bisa mengalami breakthrough hidup saudara pribadi. Nanti saya pengen salah satu dari saudara bersaksi, kenapa kok dia masuk di gereja ini. Bagaimana Tuhan merevolusi hidup dia melalui semua program. Sekarang perhatikan saya. Kalau orang mau jadi dokter, maka dia harus mengikuti kurikulum yang dibuat oleh sang dokter pendahulu dia. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya tanya, kenapa Pak kok dokter itu bisa bikin kurikulum? Karena dia sudah menjalani proses sekolah itu dan dia ngalami sampai dia bisa menjadi dokter yang baik. Para dokter yang sudah baik itu dia bikin kurikulum, lalu kemudian kurikulum itu dipakai oleh murid-murid yang pengen jadi dokter. Sama saudara, saya telah belajar menghidupi setiap setting kebenaran yang saya buat itu, dengan catatan ketika Anda masuk dengan kebenaran itu, maka saudara dipastikan ada breakthrough. Di bagian yang pertama, breakthrough hidup saudara mengalami breakthrough pribadi. Pada waktu saudara masuk di kelas perjanjian berkat, saudara akan bisa mengalami kemenangan dalam hal ekonomi saudara. Saudara, saya rindu, saya kadang-kadang melayani jemaat. Saya lihat gaji sudah 50 juta. Saya tanya, hidup sekarang kira-kira bisa hidup normal apa tidak 50 juta? Jawab yang keras. Tapi banyak orang yang masih struggle dengan penghasilan 50 juta. Utang di mana-mana, pakai kartu kredit padahal penghasilannya udah 50 juta. Di mana Pak kelemahannya? Pengelolaan. Dia bisa dapat, tapi dia nggak bisa ngelola. Makanya di kelas ini saya mengajar
Sebab banyak direktur, ada direktur, udah pangkatnya direktur, tapi masih nggak mengalami financial breakthrough. Ada nggak orang jabatan tinggi tapi tidak mengalami breakthrough keuangan? Ada apa tidak? Yang keras. Kalau pendeta, ada nggak pendeta yang utang? Ada nggak? Kalau pendeta ada gitu. Kayaknya sentimen banget sama pendeta gitu. Kalau tadi direktur ada nggak? Ada. Ada nggak direktur yang kebelet utang? Ada. Pendeta ada yang nggak kebelet utang? Ada. Gitu. Kayaknya saudara sentimen banget gitu. Banyak. Saya nolongin pendeta-pendeta, banyak pendeta-pendeta, nggak peduli itu sekolah hebat-hebat. Tetapi saudara, masalah financial breakthrough itu adalah kuasa untuk mengelola keuangan saudara dengan benar. Gak mudah. Ada orang yang sekolah-sekolah CFP, Certified Financial Planner. Saudara begitu lulus CFP, Pak saya ini CFP Pak, tapi utang saya banyak sekali. Loh kamu itu CFP lulusan mana? Amerika. Serius, ini serius. Tapi ternyata saudara, saya bikin program KPB, Kelas Perjanjian Berkat. Kenapa diadakan Pak? Saya pernah ngajar ini 11 seri. Dan sekarang dijadikan kelas supaya saya nggak bisa ngajar dari dasar lagi. Saudara yang belum mengalami breakthrough, saudara ikut kelas ini. Lalu ada yang pengen misi, nggak pernah memenangkan jiwa, ada kelasnya. Gimana supaya Anda bisa memenangkan jiwa? Gimana saudara pengen tahu panggilan saudara, kelas ministry. Di gereja ini saya sudah setting sedemikian rupa. Anda lulus 4 kelas ini, tambah kelas pujian penyembahan. Saudara lulus, saudara dipastikan breakthrough dalam hidup saudara. Breakthrough dalam keluarga saudara, breakthrough dalam keuangan saudara, breakthrough dalam pelayanan saudara. Kenapa begitu Pak? Iya saya sudah jalanin. Waktu saya pengen jadi insinyur, saya ikuti program yang dibuat oleh orang yang sudah lewati jadi insinyur. Ketika saya ikuti satu langkah demi langkah, maka pada waktunya lulus. Sama saudara, saya pengen jadi master teologi, saya ikuti programnya, saya jalani, saya belajar di dalamnya, lulus. Saya pengen jadi doktor teologi gimana? Saya ikuti programnya, saya ikuti berjalan dan lulus. Kenapa? Karena yang bikin program sudah melewati. Hidup ini sama. Kalau saudara mengikuti program step by step yang diajarkan, saya yakin saudara hidupmu akan mengalami breakthrough. Yang mengerti katakan, nah saya ingin Pak Kris tolong maju ke depan, biar dia cerita berapa lama dia ada di gereja ini, dan bagaimana Tuhan tuntun dia ada di gereja ini, dan apa yang dialami sebelumnya, dan apa yang merevolusi hidup dia. Kalau saudara dengar cerita saya, maka saudara kan, iya kalau Bapak kan pendeta gitu kan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berjemaat di sini baru dari bulan Juni 2016 tahun lalu. Pada saat saya hadir ke tempat ini, begitu banyak masalah yang saya sedang hadapi. Masalah apa saja itu? Saya kurang cocok dengan ibu saya, dengan adik-adik saya juga saya tidak terlalu akrab. Kami urusan masing-masing. Terus kemudian dengan keluarga besar, saya juga tidak ada komunikasi dengan om, tante, sepupu. Saya benar-benar terpisah. Dan kemudian saya mensibukkan diri saya dengan urusan-urusan diri saya sendiri. Saya mencari bisnis, usaha, pekerjaan, dan yang saya bisa kerjakan. Dari kecil saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya tahu bahwa saya memiliki suatu kemampuan karena IQ saya 2 level lebih tinggi di atas rata-rata orang Indonesia. Oleh karena itu, sejak kecil dari SD saya, menurut cerita ibu saya, karena saya nggak ingat gitu, ibu saya berkata bahwa pada saat saya masih SD, kalau saya nilainya 9, itu saya nangis. Saya mesti dapat 10. Tidak ada salah, harus perfect, dan itu menjadikan saya perfeksionis, individualis, self-centered, dan saya hanya tahu diri saya dan saya men-set semua sesuai dengan keinginan saya. Bahkan pada saat saya bekerja, belajar gitu ya, saya men-set standar dari diri saya itu tinggi sekali.
Saya belajar bahasa-bahasa, saya mempersiapkan diri saya untuk saya sekolah ke Eropa. Saya menguasai bahasa Prancis, Belanda, Itali, dan Jerman. Dan Jerman. Yes. Terus kemudian, tetapi semua kemampuan-kemampuan itu akhirnya it's nothing, tidak ada bagusnya. Akhirnya dari 2005 saya mulai berdoa bahwa saya ingin menjalankan suatu usaha. Saya suka bidang pangan, properti, pertambangan, dan perhiasan. Awal-awal yang dikabulkan oleh Tuhan adalah saya bergerak di bidang perhiasan. Bersama dengan rekan-rekan saya pada saat itu, kami bersama dengan Yayasan Mutu Manikam, yayasan yang dibentuk oleh Ibu SBY dan Ibu JK, kami mengadakan pameran exhibition untuk hasil-hasil dari jewelry perhiasan Indonesia dipamerkan. Kami ke Osaka, Tokyo, Basel, Swiss, London, juga New York. Tetapi kemudian beberapa saat itu juga usaha itu tutup. Kemudian saya melakukan usaha lainnya, yaitu di bidang properti. Properti kami melakukan pembangunan real estate, rumah sederhana yang kami jual kepada staf-staf hotel yang ada di Jakarta. Lokasi rumah-rumah itu yang sederhana itu ada di pinggir-pinggir Jakarta, Bantar Gebang, Bekasi, Bogor, seperti itu. Nah, itu pun juga tidak ada kelanjutannya dan tidak sustain, sehingga usaha itu pun tutup. Jadi banyak sekali apa yang saya kerjakan dengan kekuatan saya sendiri menghasilkan hanya temporary tapi tidak sustain atau langgeng seperti itu ya. Kemudian sampai akhirannya saya menemukan satu usaha, yaitu saya menemukan bersama dengan rekan-rekan kami membuka usaha asset management. Asset management itu seperti banking or insurance, kami boleh gather dana langsung dari masyarakat, kami boleh menarik dana dari masyarakat, dan kami menginvestasikannya di pasar keuangan. Sebenarnya usaha ini agak nekat, Pak, karena aset manajemen ini seharusnya dimiliki oleh perusahaan atau grup yang besar, gitu, karena mereka mengelola kekayaan dari grup-grup ini, gitu. Tetapi kami punya relasi-relasi, akhirnya ada 4 konglomerat yang menaruh dananya untuk kami kelola. Dan 2 tahun yang lalu dana pengelolaan ini kami kembalikan karena kami sudah melihat bahwa akan terjadi penurunan bergulirnya ekonomi di Indonesia, gitu ya. Dengan clean governance saya yakin pasti akan decelerate lah kecepatan dari perekonomian. Dan saya bersyukur bahwa itu tepat keputusan kami karena memang terjadi. Sekarang terjadi begitu banyak yang slowing down ya ekonomi di Indonesia, Pak. Nah, dan kami sudah dalam tekanan oleh OJK, kalau you udah nggak ada otoritas jasa keuangan, kalau you udah nggak ada dana pengelolaan, you baik shut down the company, gitu. Terus kemudian tapi kami tetap berjuang, kami bilang beri kami waktu untuk kami bisa mencari investor dan kami mau jual company ini, seperti itu, Pak. Dan jadi semua usahamu notabene hampir bangkrut gitu ya? Saya bangkrut, Pak. Saya bangkrut, saya nggak punya uang. Terus kemudian saya perlu suatu perubahan dan saya diajak oleh teman-teman saya untuk saya dekat kepada Tuhan, seperti itu. Terus? Tetapi di dalam memilih gereja atau ibadah itu saya ada kurang ada cocoknya gitu, Pak ya. Terus akhirnya tetapi saya mengambil benang merahnya dari gereja-gereja itu. Ada yang mentransform kota. Sebelumnya tempat itu adalah tempat jin buang anak katanya gitu. Terus kemudian banyak perampok, banyak kejahatan yang terjadi. Tetapi sejak gereja itu ada, pembangunan begitu luar biasa di kota itu. Ada juga gereja yang menekankan kepada mereka-mereka yang kurang beruntung. Ya, mereka memberikan pendidikan yang baik dan mentransform communities itu. Akhirnya saya berkata kepada diri saya, masa nggak ada gereja yang dengan quality seperti ini di daerah saya tinggal, Serpong. Terus akhirnya saya Google dan saya menemukan di website ada World Transformation Church.
Jadi kau nggak diajak salah satu dari jemaat sini nggak? Nggak ada Pak. Oh, Saya jadi diajak sama Mbah Google datang Mbak ke sini. Google Pak. Wah, luar biasa. Saya nggak terlalu banyak teman di Serpong, dan tapi saya Oke. sekarang berjemaat di sini saya banyak teman Pak. Oke. Jadi kau diantarkan oleh Mbah Google datang ke gereja ini. Betul Pak. Oke. Setelah kau mulai masuk di gereja ini, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Ya, saya mengikuti semua program yang ada di gereja ini. Dari saya pengikut Kristus, saya ikuti. Kemudian kelas perjanjian berkat saya ikuti. Ada sekolah doa, pujian dan penyembahan saya ikuti. Kemudian sekarang saya di orang tua rohani. Saya ikuti juga doa fajar jam 5 pagi. Oh, setiap doa Sabtu. fajar kau ikut? Betul Pak. Setiap fajar? Setiap fajar Pak. Setiap Sabtu fajar kau Setiap datang? Sabtu fajar. Oke. Terus apa yang terjadi setelah kau ikuti semua kelas yang ada? Ya, di SPK kami diajarkan untuk menghafalkan ayat. Saya tidak pernah menghafalkan ayat. Saya tidak pernah baca juga. Dan begitu di SPK kami diajarkan untuk merubah mindset kami gitu ya. Ada slogan-slogan yang diajarkan, yaitu keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kemudian perubahan adalah perubahan sampai terjadi suatu perubahan gitu. Saya tuh sebenarnya tidak suka terlalu terbuka dengan orang lain, karena dengan saya menceritakan kesalahan saya, kekurangan saya begini, orang lain mengetahui kelemahan saya dan itu bisa dimanfaatkan untuk menyerang saya. Dan itu saya tidak suka. Kemudian di SPK kami diajarkan untuk melakukan keterbukaan itu. Dan akhirnya saya mengikuti dan saya juga membutuhkan perubahan itu. Oleh karena itu saya benar-benar menjalankan slogan itu bahwa saya butuh perubahan, oleh karena itu saya harus melakukan perubahan sampai benar-benar terjadi perubahan, Pak. Terus apa yang setelah kau ikutin, apa yang terjadi dalam hidup secara pribadi dan bisnis-bisnis yang kau kerjakan? Ya, awal Januari saya memprakasai bersama dengan adik-adik saya merangkul mereka, saya bilang, boleh nggak kita bikin satu bisnis baru? Kami memiliki bisnis baru bersama dengan adik-adik saya minta kantornya untuk dibuka, kami mengadakan presentation selalu, dan usaha ini saya yakin bisa membawa kepada banyak orang untuk mendapatkan terobosan finance. Kemudian jadi kami itu sebenarnya tadinya dari tidak akrab, tapi sekarang kami jadi regular bertemu dan kami mengadakan presentation, kami rapat dan segala macam itu, Pak. Itu Jadi bersama dengan adik-adik. Keluarga-keluargamu yang tak pernah kumpul bareng-bareng, sekarang engkau bisa rukun dengan keluarga-keluarga besarmu. Betul, itu dengan adik-adik saya. Kemudian juga kalau dengan keluarga besar, saya itu memendam suatu kebencian kepada adik-adik ayah saya, karena ayah saya itu meninggal karena kanker. Pada saat sebelum meninggal itu ada pendeta yang melayani dan ayah saya perlu dipulihkan, ada rekonsiliasi dengan adik-adiknya. Kemudian akhirnya saya pada saat itu saya ada kuliah di Swiss, kemudian saya mendengar berita bahwa rekonsiliasi itu di situ ayah saya mengungkapkan isi hatinya, kekecewaan di mana dia memendam segala sakit hatinya karena dia membantu adik-adiknya dalam segala hal, tetapi adik-adiknya tetap menekan ayah saya, dan tidak hanya menekan ayah saya tetapi juga istrinya. Sampai akhirnya sebelum meninggal ayah saya berkata, jangan salahkan istri saya, karena semua yang diatur untuk membantu kalian semua itu adalah saya, gitu. Nah, karena saya mendengar berita itu saya sakit hati dan saya memendam itu, and it's for 20 years, untuk 20 tahun saya pendam itu. Pada saat saya mengikuti SPK ada namanya Champion Gathering, di situ saya dilepaskan. Saya mengalami pelepasan, saya bisa mengampuni, saya merasakan ada yang dicabut dari dalam diri saya yang dan itu tidak mudah gitu, karena saya pada saat proses itu saya meronta-ronta, Pak. Sakit ya, sekarang kau sudah bisa mengampuni. Betul, pada 18 Desember kami mengadakan gathering dari
merayakan Christmas. Begitu tante-tante saya tahu bahwa om saya tahu bahwa saya akan hadir, tante saya sangat bergembira. Dia dekor rumahnya benar-benar gitu dengan Christmas tree and semua ornaments. Kemudian akhirannya kami juga mengadakan tukar-tukar kado sampai tante saya mendapatkan satu kado ada tulisannya All Things New, dan saya yakin pembaharuan bagi keluarga kami terjadi. Wah, tepuk tangan saudara buat Tuhan kita. Bayangkan saudara ya, datang di gereja 8 bulan yang lalu, dia dengan sakit hati, dendam, dan segala macam persoalan dalam keluarga besar dan keluarga kecilnya. Tetapi lewat ketika dia mau ditanam Tuhan di dalam gereja, dan dia mau membiarkan dirinya terlibat dan diubah, tiba-tiba pemulihan terjadi, keluarga terjadi. Amin. Dengan omnya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga besarnya. Sekarang bagaimana impact terhadap bisnis kamu? Ya, impactnya luar biasa. Di saat krisis seperti ini, karena perusahaan sudah 2 tahun tidak ada dana pengelolaan, oleh karena itu kami sudah ditekankan oleh OJK bahwa you better Jual perusahaan. Betul. Oke, terus? Dan akhirannya kemarin tanggal 14 Februari kami mendapatkan MOU dari buyer konsorsium keuangan dari Amerika. Mereka akan membeli 90% share kami. Dan pada saat saya baca MOU itu, pertama-tama adalah mengenai harga pembelian. Kemudian harga pembelian itu double dari penawaran yang ditawarkan oleh company lokal. Dan yang kedua, di situ ada jadwal pembayaran dari pembelian itu ya. Dan lucunya dari jadwal pembayaran kedua sejak pertama kali pembayaran terjadi, itu kami semua diberikan kompensasi seperti kami bergaji lagi. Saya udah 2 tahun puasa nggak terima gaji, Nggak Pak. terima gaji Betul. sama sekali. Betul, Pak. Gitu. Dan hari ini kau sudah kembali lagi terima gaji. Ya, betul. Wah. 2 tahun nggak makan masih bisa hidup saudara, luar biasa kan? Tangan Tuhan. Terus kemudian kau sudah mulai beroperasi lagi atau gimana? Betul. Pada saat saya melihat klausel selanjutnya, Pak, ini luar biasa. Owner lama 10%, owner baru 90%, tetapi diwakilkan oleh owner lama. Jadi artinya 100% it's our hand. 100% company itu kami yang operate, Pak. Wah, ajaib bukan? Saudara perhatikan ya, di tengah krisis seperti ini seharusnya semua bisa mengalami krisis seperti yang dialami. 2 tahun dia tidak lagi mendapatkan gaji, dan saudara perhatikan ya, 2 tahun dia nggak terima gaji, tetapi ketika Tuhan mulai merevolusi hidupnya, dia membiarkan dirinya dipulihkan oleh Tuhan, dan pada waktu yang sama bukan dirinya dipulihkan, semua usahanya, perusahaannya pun dipulihkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tepuk tangan buat Yesus kita. Katakan amin. Amin. Anda bisa nggak bayangkan kalau 8 bulan Tuhan bisa merevolusi, dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian. Kalau 8 bulan Tuhan bisa revolusi selama kita mau berubah. Selama saudara dan saya mau berubah. Sama tadi yang saya bilang, step ini sudah pernah saya lewati. Kalau saudara dan saya bisa lewati yang sama, pasti semua orang bisa lewati yang sama. Kalau dia breakthrough, yang lain pasti bisa breakthrough. Saya percaya bisnis saudara di tengah krisis juga bisa mengalami breakthrough. Keluarga kita di tengah bisnis bisa mengalami breakthrough. Dan keuangan saudara juga bisa alami breakthrough. Kenapa saudara? Sebab dia ikuti step by step yang diajarkan. Saya percaya dia 8 bulan, ketika kemarin bersaksi di doa fajar, hati saya tersentuh sekali. 8 bulan Tuhan bisa berkarya sedemikian karena dia sudah habis-habisan. Makanya setiap kali saya lihat bagaimana dia doa habis-habisan. Biasanya kalau orang udah habis-habisan, biasanya lebih cepat menyerah kepada Tuhan, saudara. Tapi kalau bisa jangan menyerah ketika habis, saudara. Kalau bisa belum habis sudah menyerah, saudara. Enggak ada yang amin. Amin. Memang sulit menyerah kepada Tuhan sebelum habis. Tapi daripada
daripada sudah babak belur baru menyerah. Saran saya, menyerahlah sebelum babak belur. Saya bersyukur hari ini Pak Kris sudah bisa berdiri dan dia bisa gajian, dan perusahaan aset manajemenmu sudah kau siapkan untuk mulai. Betul, kami akan mengadakan renovasi dan kami sudah notice kepada 5 direktur kami bahwa mereka akan aktif kembali, Pak. Mereka akan bekerja. Tepuk tangan lagi yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Pak Kris. Thank you. Kesaksian tadi memberkati saudara, betul? Jadi terakhir. Setiap orang dalam gereja itu punya talenta. Dan ada orang yang membutuhkan talenta saudara di dalam gereja ini. Kalau talenta tidak gunakan, maka talenta itu tidak berguna sama sekali. Oleh karena itu gereja ini menantikan saudara untuk saudara menggunakan karunia dan talenta saudara. Jadi hari ini saya cuma melakukan satu bagian yang penting untuk saudara, yakni supaya saudara gunakan gereja lokal untuk menjadi alat Tuhan melindungi hidup saudara dan memulihkan hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya panggil pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan.